Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Alif, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Ingin memaparkan mengenai hukum perdata, mulai dari subjek dan objek dalam hukum perdata, serta hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Yang pertama mengenai subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat serta dapat dikuasai dan harus dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan orang lain, juga untuk yang menyandang hak itu, sebab suatu objek yang diberikan kepada seorang bukan hanya untuk kepentingan diri. Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum disebut benda dalam pengertian yuridis. Pada dasarnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang. Namun, subjek hukum orang tersebut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama manusia pribadi dan kedua badan hukum. Adanya pengakuan bahwa manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat pada pasal 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki. Sedangkan meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum. Pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum. Hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Dalam perkembangannya, perbudakan tersebut akhirnya dilarang pasca banyaknya gerakan-gerakan hak asasi manusia yang diperjuangkan di berbagai belahan dunia yang didasari oleh pemberlakuan Magna Carta, Bill of Rights ketika itu. Untuk di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut telah masuk di dalam Undang-Undang 1945. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi oleh hukum diperlakukan seperti manusia yang juga mempunyai hak dan kewajiban. Namun badan hukum mempunyai hak dan kewajiban ketika dibentuk dan dijalankan oleh manusia pribadi. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, terdapat 3 bentuk badan hukum dilihat dari aspek kedudukannya, yaitu yang pertama badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan pemerintahan dan perusahaan negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas atau koperasi. Serta yang ketiga, badan hukum dengan untuk tujuan tertentu seperti memiliki tujuan sosial seperti yayasan. Sedangkan apabila dilihat dari wewenang yang diberikan, maka badan hukum dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti kementerian, provinsi, kabupaten atau kota, atau lembaga-lembaga negara. Yang kedua, badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh swasta, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Atau badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti BUMN atau BUMD yang diberikan wewenang dalam bidang hukum perdata. Pembentukan badan hukum privat ini apabila dibentuk oleh swasta maka dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian di notaris. Sedangkan apabila pemerintah yang membentuknya maka tetap dibentuk dengan akte notaris dengan tetap memberikan dasar hukum pembentukan seperti peraturan menteri atau peraturan daerah. Terdapat beberapa syarat material yang harus dipenuhi dalam pembentukan badan hukum, yaitu yang pertama ada data kekayaan terpisah, yang kedua mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, yang keempat ada organisasi teratur. Kemudian selanjutnya hak dan kewajiban subjek hukum perdata. Unsur hak adalah
kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang menjadi tantangannya ialah unsur kewajiban dari orang lain untuk mengakui kekuasaan itu. Yang pertama, manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Berlakunya manusia sebagai pendukung hak ialah mulai saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia mati, kecuali berdasarkan pasal 2 BW setiap anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya mengendakinya. Apabila anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan, maka tinggal tidak pernah ada, contohnya untuk harta warisan. Yang kedua, berdasarkan pasal 467 BW, seorang yang meninggalkan tempat kediamannya selama waktu ditentukan minimal 5 tahun tidak ada kepastian bahwa dia masih hidup, maka oleh pengadilan dapat menyatakan bahwa ia telah mati. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW 1 tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda angkasa, sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan dapat dikatakan sebagai benda karena tidak atau belum ada yang dapat memilikinya. Sekian dari saya, Muhammad Alif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.